Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Terlebih pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Ayat harian kita hari ini, Jumat 6 Mei 2022, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. realita kehidupan sangat berbanding jauh dengan firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Yang dimana surat Petrus yang kita baca, yang kita gumulkan hari ini adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua umat manusia. Yang mana kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dan untuk menunjukkan jalan keselamatan itu. Kita mengenal tema besar, misi besar Tuhan Yesus turun ke dunia adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan ketika kita sudah memahami dan bisa merangkai semua kasih di dalam kehidupan kita, rentetan-rentetan kehidupan, contoh-contoh kehidupan, ataupun masalah-masalah kehidupan, akan bisa kita selesaikan di dalam kasih yang Tuhan Yesus tujukan tersebut. Yang mana kita melihat ketika Tuhan Yesus dicaci, Dia tidak membalas mencaci. Ketika Dia menderita, Dia tidak mengancam. Ini bisa kita lihat bahwasanya sifat kasih yang Tuhan tunjukkan ini senantiasa hidup di tengah-tengah umat percaya. Yang dimana kalau kita melihat realitas kehidupan, kalau kita dicaci, kita harus lebih dahsyat lagi membalasnya. Kalau kita diganggu, kita harus menyelesaikan. Kita harus membayar. Lo jual, gue beli. Dan ini secara manusiawi normal di dalam kehidupan. Tetapi secara iman percaya, kita tidak bisa meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan ini sering kita lihat ketika merasa terancam, ketika merasa menderita, Dia tidak mengancam. Di kehidupan sehari-hari, untuk mempertahankan kenyamanan, orang sering mengancam siapa saja yang mengganggu kenyamanannya. Orang sering menganggap musuh orang-orang yang mau menarik ataupun menjauhkan dia dari zona nyaman yang telah dia rasakan. Dan ini semua adalah sifat-sifat kemanusiaan yang harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Seketika ketika kita telah mengenal kasih Yesus tersebut. Yang dimana kesabaran, kasih, dan segala sukacita itu sangat terlihat ataupun bisa kita menyaksikan hal-hal yang baik, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya harus bisa ditahan, harus bisa
itaon. Karena inilah yang menunjukkan kita orang percaya yang tahan uji. Tetapi semua itu sangat berat dilaksanakan apabila kita masih memakai identitas kita sebagai makhluk dunia atau makhluk duniawi. Kita akan bisa meneladani Tuhan Yesus ketika kita sudah mengkonfigurasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kasih Kristus itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, berakar dalam kehidupan kita. Dan itulah menjadi modal yang penting dalam meneladani Tuhan Yesus. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin diberikan hikmat untuk melaksanakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Semakin diberkati, semakin bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami yang memberkati, melindungi, serta menuntun kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat meneladani anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Agar kami senantiasa dapat menunjukkan identitas kami. Kami menunjukkan teladan kami Tuhan Yesus yang menjadi tujuan keselamatan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan, kiranya kami dapat diberikan jalan yang benar, diberikan hati yang sabar dalam melakukan ataupun melanjutkan segala aktivitas kami. Banyak masalah tantangan kehidupan, kiranya Tuhan menolong dan membantu kami, dan memberikan kami pertahanan, tahan uji, untuk melakukan dan untuk menyelesaikan segala persoalan dan problematika kehidupan kami. Pada hari ini kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa. Dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.